Dok, penanganan untuk bayi prematur yang sudah keluar dari rumah sakit. Nah, kalau prematur, Dokter Ajis perlu nggak beli inkubator di rumah? Oke, jadi kita sekedar membahas tentang bayi prematur. Bayi prematur itu adalah bayi yang lahir kurang dari 37 minggu usia kehamilannya, Dokter Salma. Nah, biasanya bayi prematur ini dipulangkan minimal berat badannya 1.800, Dokter Salma, dengan kondisi Iya. dari pernapasan, pencernaan, juga otot-otot mulutnya sudah stabil gitu, baru kita Sudah, boleh pulangkan. iya, sudah bisa minum Ya, ya. sudah bisa minum gitu. Nah, 1.800 itu berarti 1,8 kilo, nggak sampai 2 kilo ya, sudah bisa iya, pulang. 1.800 sudah boleh pulang. Oke. Selanjutnya apa saja yang perlu kita perhatikan untuk perawatan bayi prematur di rumah? Yang pertama adalah termoregulasi atau suhu. Karena bayi-bayi prematur ini cadangan lemak di bawah kulitnya masih sangat tipis. Akibatnya bayi ini mudah kedinginan. Nah, bayi yang kedinginan ini bisa mengakibatkan gangguan pernapasan serta gangguan irama jantung pada bayi. Akibatnya bayinya bisa biru, tiba-tiba berhenti napas. Nah, itu Dokter Salma, jadi termoregulasi atau menjaga kehangatan pada bayi prematur ini atau bayi yang berat badan lahir rendah ini penting sekali. Nah, Caranya, oke. bagaimana caranya? Apakah kita harus sewa inkubator? Mahal dong kalau sewa inkubator. Baik, atau harus membeli inkubator atau disinari pakai lampu. Nah, itu udah eh, tidak tidak dianjurkan lagi, Dianjurkan. Dokter Salma. Jadi cukup dikenal dengan perawatan metode kangguru, Dokter Salma. Bagaimana perawatan metode kangguru itu? Yaitu si ibu atau orang tua bayi melakukan kontak skin to skin, kulit dengan Bapaknya kulit. juga bisa berarti ya, Dokter Ajis ya. Boleh ya. Bapaknya Oke. juga boleh dilakukan kontak kulit dan kulit antara bayi dengan orang tua. Jadi bayinya tidur atau tengkurap ya. Di atas dada orang tuanya dengan kulit dan kulit orang orang tua dan bayinya bertemu. Jadi Nah, dengan ya, cara orang tuanya tersebut, nggak pakai baju ya, telanjang dada ya, Dokter Ajis ya. ya, orang tuanya telanjang dada, bayinya juga telanjang dada, kemudian baru pakai kain atau pakai baju ya. Setelah bayi dengan tubuh orang tua tadi bertemu. Nah, itu harus dilakukan, Dokter Salma, dikenal dengan istilah intermittent dan continue. Kalau intermittent itu dilakukan minimal 1 jam, terus menerus. Nah, kalau memang orang tua ada waktu panjang, bisa dilanjutkan 2, 3, 4 jam agar Oke. termoregulasi atau suhu badan bayi itu tetap terjaga dengan bagus, Dokter Salma. Oke, gitu ya. Jadi bayinya nggak pakai baju, tapi dipegang dulu. Mungkin bisa lah nanti kita kasih setelah ini kita kasih di vet Ini Dokter Salma, animasinya. mungkin saya peragain dengan boneka Oh ini iya, ya. boleh boleh. Halo. Saya halo. Jadi bayinya diletakkan di dada kayak gini ya. Kepalanya dimiringkan ke salah satu sisi. Nah, baru setelah perlekatan skin to skin terjadi kontak, bayinya ditutup Pegang, dengan dipegang lah ya berarti. ini apa Terus namanya? Dipegang atau kain ditutup dengan kain kayak gitu, Dokter kain Salma. gendong yang panjang ya. Gitu ya, Mams Iya. ya. Tapi bayinya Ada pakai lagi, Dokter Salma, yang penting untuk bayi prematur. ya. Jangan lupa, bayi prematur itu harus dilakukan screening, Dokter Salma. Oh Nah, iya. screening bayi prematur itu cukup banyak jadi PR untuk kita saat ini. Karena bayi-bayi prematur seringkali kita pulangkan tanpa kita lakukan screening sebelumnya. Screening apa saja? Satu, screening pendengaran, Dokter Salma. Jadi dilakukan minimal sebelum pulang dari rumah sakit harus sudah dilakukan screening pendengaran. Yang kedua, screening mata. Screening mata, karena bayi prematur biasanya mendapatkan oksigen yang banyak, akibatnya bisa mengakibatkan suatu kondisi penyakit di mata bayi. Nah, gitu. Iya. Makanya harus dilakukan screening di matanya. Oke. Selanjutnya juga yang penting adalah screening kelainan jantung. Apabila bayi tersebut memang lahirnya cukup sangat prematur, biasanya bayi sangat prematur ini disertai dengan kelainan jantung, Dokter Sama. Makanya perlu juga dilakukan screening kelainan jantung. Tuh. USG kepala? Oke, ya benar, USG kepala. Kalau dia Iya. lahirnya di bawah 32 minggu, wajib dilakukan USG kepala.
Oke, nah untuk mungkin ada beberapa rumah sakit nanti pasien saya pada nagih semua ini, dok pas bayi saya kemarin prematur nggak diperiksa jantung. Nah untuk di center-center rumah sakit yang nggak memiliki mungkin konsultan jantung atau alat untuk pemeriksaan jantung, mungkin bisa setelah pulang kali ya dokter Ajis ya Iya, kita benar-benar konsulkan gitu ya, nggak kita mesti konsul. sesaat setelah lahir ya. Nah untuk Iya, imunisasinya gimana dokter Ajis? Berat badan, adakah berat badan tertentu yang eh, berat badan yang ideal untuk bayi prematur ini untuk diimunisasi? oke. Imunisasi yang pertama kali biasanya hepatitis B ya, kita lakukan ya Iya. HB0 ya. Heeh. Nah, kalau HB0 pada bayi prematur, kalau status hepatitis B-nya ibu tidak diketahui, itu langsung kita suntikan hepatitis B0-nya, Dokter Salma. Oh, walaupun berat badannya kurang dari 2 kilo ya dokter? Iya, kalau untuk Oh, hepatitis B0. oke. Heeh. Nah, untuk imunisasi lanjutannya, itu biasanya BCG kita menunggu minimal berat badan 2 kilo, Dokter Salma. Oke, gitu ya, Mamsnya. Jadi ketika pulang kita observasi dulu ya, jangan langsung misalnya untuk yang imunisasi BCG ya, Dokter Ajis ya. Ya, Kita untuk menunggu imunisasi BCG sampai lanjutan ya. iya, jadi kita menunggu sampai berat badannya di atas 2 kilo ya, Dokter Ajis ya. Jangan sebenarnya tidak berbahaya juga, cuman takutnya tidak efektif gitu ya, Dokter Ajis ya. Iya, Karena karena saya bayi prematur itu, kalau untuk BCG itu kan dianya vaksin hidup ya, Dokter Salma. iya, Jadi itu memang dibutuhkan daya tahan tubuh yang cukup bagus dan bagus. dinilai dengan berat badan 2 kilo diharapkan Pak bayinya sudah ready untuk mendapatkan vaksin BCG tadi, Dokter Salma. Iya.